mudah-mudahan dengan itu bisa kita ambil kembali ibrah atau pelajaran yang pernah dilalui oleh para sahabat Nabi ridwanullah taala alaihim. Nah, kisah dari Abdullah bin Hudzafah ya. Di sini di awal kisah ini dituliskan oleh muallif adalah perkataan dari Umar bin Khattab ya radhiyallahu taala anhu. Haqqun 'ala kulli muslimin an yuqabbila ra'sa 'Abdillah ibni Hudzafah. Maka selayaknya kepada setiap muslim itu untuk mencium ya kepala dari Abdullah bin Hudzafah ini dalam rangka untuk menghormati beliau. Bagaimana kisah sehingga Umar bin Khattab ya menyatakan kenyataan yang menunjukkan bahwasannya setiap kita harus menghormati ya Abdullah bin Hudzafah ini. Baik, dikisahkan di sini bahwasannya Abdullah bin Hudzafah adalah seorang prajurit atau seorang sahabat yang memang memiliki jiwa keberanian yang lebih dibanding dengan beberapa sahabat yang lainnya ya. Maka di sini ya kisah yang paling menakjubkan dari Abdullah bin Hudzafah yaitu ketika beliau radhiyallahu taala anhu ya bertemu dengan dua orang penguasa dunia pada masanya ya. Yaitu bertemu dengan siapa? Kisra, raja dari Persia ya, dan juga Kaisar, raja Romawi ya. Jadi Abdullah bin Hudzafah ini sempat bertemu langsung dengan dua penguasa dunia pada saat itu, yaitu Kisra, raja Persia pada masa Nabi SAW ya, dan kemudian Kaisar, raja Romawi pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Bagaimana ya kisah beliau ketika berjumpa dengan Kisra, yaitu raja dari Persia. Nah, ini terjadi pada tahun ke-6 Hijriah ketika Nabi SAW ya mengutus beberapa orang sahabat untuk menyampaikan surat dari beliau kepada raja-raja non-Arab ya. Dan surat ini ditujukan untuk apa? Yad'uhum ilal Islam, mengajak mereka untuk masuk Islam. Dan salah satu yang dipilih oleh Nabi SAW menyampaikan surat kepada raja-raja di luar Arab ya, raja-raja Ajam non-Arab, itu Abdullah bin Hudzafah yang dipilih oleh Nabi untuk menyampaikan surat kepada Kisra, raja dari Persia. 6. Dan ini tentu merupakan perjalanan yang sungguh sangat membutuhkan keberanian, karena tentu di sini dia akan bepergian ke tempat yang belum pernah dilalui sebelumnya. Ya, belum diketahui bagaimana kondisi di sana. Tidak diketahui bagaimana bahasa yang diucapkan di sana, ya. Maka seakan-akan ya disebutkan di sini adzahibu fiha mafqudun wal 'aidu minha mauludun. Orang yang pergi menuju tempat yang jauh itu ya seakan-akan sudah hilang begitu saja, ya. Wal 'aidu fiha, dan yang kembali dari tempat yang jauh ini seakan-akan dia dilahirkan kembali, ya. Maksudnya di sini sungguh sangat berani sekali orang yang memang menempuh perjalanan ini ya, perjalanan yang sungguh sangat rihlah khatirah, yang sungguh sangat berbahaya. 6. Singkat cerita di sini Abdullah bin Hudzafah menyiapkan perjalanannya, kemudian nah, singkat cerita sudah sampai Abdullah bin Hudzafah ini ya di negeri Persia, dan kemudian ingin berjumpa dengan siapa? Kisra, raja dari Persia ini. Kemudian Abdullah bin Hudzafah meminta izin untuk masuk ya menemui raja, dan beliau ingin menyampaikan surat titipan dari Rasulullah kepada raja ini ya. Kemudian ketika sampai di pintu kerajaan
ya, maka surat tersebut diminta oleh para penjaga supaya suratnya penjaga yang menyampaikan kepada raja, dan apa? Abdullah bin Hudzafah diperintahkan untuk pergi. Akan tetapi Abdullah tidak begitu saja memberikan surat ini, tapi meminta untuk langsung berjumpa dengan raja, ya. Kenapa? Beliau menyebutkan amaranya Rasulullah an adfa'ahu laka yadan biyadin, ya, wa ana la ukhalif amran li Rasulillah, ya. Begitupun ketika sudah sampai masuk di depan, ya, berhadapan dengan raja, tentu jaraknya jauh, ya, di mana tempat duduk raja dan kemudian di mana biasa tamu ataupun orang yang ingin berjumpa dengan raja, tentu jauh, ya. Nah, begitupun ketika, ya, ada pengawal yang ingin mengambilnya, dia mengatakan, aku diperintahkan oleh Rasulullah untuk apa? Menyerahkannya langsung kepada raja, ya, dan biyadin, tangan dengan tangan langsung. Maka Kisra di sini mengatakan kepada para pengawalnya, utrukuhu yadnum ini, biarkanlah dia, supaya dia apa? Mendekat dengan saya. Nah, setelah dekat, maka akhirnya, ya, diberitakan apa? Setelah mendapatkan surat tadi dari Abdullah bin Hudzafah, maka Kisra memerintahkan, di sini ada petugas mungkin, ya, atau ya yang tinggal bersama raja di sini, kepercayaan raja yang memang mengerti bahasa Arab, ya, yang berasal dari Ahlul Hirah. Dan Hirah ini adalah daerah yang memang di daerah Irak, ya, dan juga apa? Baina An-Nujaf wal Kufah. Intinya pandai atau bisa juga faham, ya, bahasa Arab ini. Maka raja merintahkan, ya, pengawalnya ini, petugasnya ini untuk membacakan surat tersebut. Ketika dibaca oleh, ya, pengawal, Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammadin Rasulillah ila Kisra azimir Rum, azimu ila Kisra azimi Faris, salamun ala man ittaba'al huda. Baru muqaddimah aja dibaca oleh pengawalnya ini, ya. Ketika raja mendengar ucapan muqaddimah ini, baru saja muqaddimah, ya, maka raja marah. Kenapa? Karena isi muqaddimah ini mendahulukan siapa? Min Muhammad Rasulillah, ya, mendahulukan nama Rasulullah dibandingkan apa? Raja Persia. Maka seketika raja, ya, merintahkan pengawal untuk menyerahkan kembali surat tersebut, dan setelah itu raja merobek-robek surat, ya, yang dikirim oleh Rasulullah melalui Abdullah bin Hudzafah ini. Maka seketika Abdullah bin Hudzafah bingung, ya, apa yang harus dilakukan, ya. Ketika raja sedang dalam keadaan marah ini, maka diperintahkan Abdullah bin Hudzafah keluar, ya. Dan setelah itu, ya, apa yang akan dilakukan oleh raja kepadanya, dia pun bingung. Maka dia katakan, ayuqtal am yutrak huran taliqan, apakah dia akan dibunuh ataukah dibiarkan bebas begitu saja? Nah, ketika diperintahkan keluar, maka ya tidak peduli, ya sudah. Ketika diperintahkan keluar, langsung dia apa? Bergegas untuk menaiki kendaraannya dan berjalan pulang. Ketika sudah turun kemarahan raja ini, maka raja memerintahkan pengawalnya untuk memanggil kembali Abdullah bin Hudzafah, ya, memerintahkan pengawalnya untuk kembali, ya, mendatangkan Abdullah bin Hudzafah ini. Akan tetapi, ya, ketika para pengawalnya ini, para prajurit mencari Abdullah bin Hudzafah, sudah tidak menemukannya lagi, ya, karena Abdullah bin Hudzafah sudah, ya, bergegas untuk pulang kembali menemui Rasulullah, ya. Maka ketika Abdullah bin Hudzafah sampai di Madinah, ya, berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengabarkan apa yang telah terjadi, ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini mendoakan, ya, mazzakallahu mulkah, semoga Allah merobek-robek kerajaannya. Karena apa? Raja Persia ini tidak menghormati surat dari Rasulullah, ya, dengan robek-robek surat dari beliau. 6. Baik, kemudian, ya, bagaimana selanjutnya? Maka Kisra di sini menulis kepada Badan, dan ini adalah
bisa dikatakan mungkin gubernur atau wakilnya yang ada di daerah Yaman, ya, namanya Badhan. Untuk apa? Untuk mengutus pasukan atau prajurit, ya, mendatangkan siapa? Mendatangkan Rasulullah SAW, ya. Jadi Kisra memerintahkan Badhan yang tinggal di Yaman untuk mengutus pasukan, ya, untuk menjemput Nabi SAW dan dibawa ke depan raja yang ada di Persia. Oke, maka dipilihlah seketika itu ada 2 orang oleh Badhan, ya, dan ini adalah tadi wakil atau gubernurnya yang ada di Yaman. Ada 2 orang yang diperintahkan Badhan untuk menjumpai Nabi SAW di Madinah. Maka orang ini mencari-cari, ya. Ketika sampai di Mekah, ya, disampaikan ya sudah tidak di Mekah lagi, tapi sudah pindah di Madinah. Setibanya 2 laki-laki ini di Madinah, ya, berjumpa dengan Nabi SAW, ya, maka laki-laki ini mengatakan, ya, bahwasannya Kisra menulis kepada raja kami, kepada, ya, pemimpin kami yaitu Badhan, untuk, ya, membawa dirimu menemui Kisra di Persia, ya. Intinya seperti itu. Maka seketika Nabi SAW tersenyum, ya, dan memerintahkan kedua orang ini untuk apa? Irji'a ila rihalikuma al-yaum wa'tina ghadan. Dah, kamu habis dari perjalanan jauh, sekarang istirahat dulu, baru datang lagi besok hari, ya. Maka ketika besoknya, ya, kedua orang laki-laki ini pun datang kembali menemui Rasulullah SAW. Dan kedua laki-laki ini mengatakan, hal a'dadta nafsaka lil mudi ma'ana ila liqa'i Kisra. Apakah engkau, yang bertanya kepada Rasulullah, telah mempersiapkan, ya, perjalanan kita untuk berjumpa dengan Kisra? Maka Nabi menjawab kepada 2 orang laki-laki utusan dari gubernur Yaman ini, lan talqiya Kisra ba'dal yaum falaqad qatalahu Allah. Kalian berdua tidak akan lagi berjumpa dengan Kisra. Kenapa? Karena dia telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Haitsu sallata alaihi ibnahu Shirwai, ya, fi lailati kadza min syahri kadza. Karena anaknya sendiri yang bernama Shirwai telah membunuh ayahnya, telah membunuh Kisra pada malam ini dan bulan ini, disebutkan dengan detail oleh Rasulullah. Maka kedua laki-laki ini pun bingung, ya, kok bisa, ya. Maka, ya, kedua laki-laki ini pun memastikan kepada Rasulullah, apakah engkau tahu apa yang kau katakan? Ya, anak tu bidzalika li Badhan, kami akan laporkan ini kepada Badhan. Maka Nabi mengatakan, ya, silahkan, ya. Karena bahwasannya agamaku ini agama Islam, ya, saya belum mawasala ilaihi mulku Kisra, akan sampai kepada kerajaan yang dipimpin oleh Kisra ini. Wa innaka in aslamta a'taituka ma tahta yadaika wa malaktuka ala qaumik, ya. Dan Nabi di sini memerintahkan kepada 2 orang tadi menuliskan surat kembali kepada siapa? Badhan tadi, ya. Isi suratnya bahwasannya agamaku ini akan sampai kepada kerajaan yang dipimpin oleh Kisra tadi. Dan jika engkau masuk Islam, ya, maka aku akan memberikanmu kekuasaan seperti yang engkau kuasai pada saat ini, ya. Wa malaktuka ala qaumika, dan menjadikanmu raja pada kaummu, ya. Maksudnya Nabi menawarkan kepada Badhan untuk masuk Islam. Ketika masuk Islam, maka Badhan tetap berada dalam posisinya sebagai gubernur atau pemimpin di daerah Yaman ini. Maka ketika 2 orang ini pulang kembali ke mana? Ke Yaman, menyampaikan surat, bukan surat, ya, catatan yang diperintahkan tadi oleh Rasulullah. Maka 2 orang ini mengatakan, la in kana ma qalahu Muhammad fahuwa nabi wa illam yakun kadzalik fasanara fihi ra'i. Kalau sekiranya apa yang dikatakan oleh Muhammad tadi itu benar, maka betul-betul dia adalah seorang nabi. Kalau bukan, maka tentu di sini akan kita lihat apa yang akan terjadi kepadanya.
Ya, dua orang tadi ya berbicara apa dalam ya, sama-sama berbisik lah kedua orang ini ya. Baik, ketika sampai kembali di Yaman ya berjumpa dengan gubernurnya, maka dia katakan ya bahwasannya apa? Shirweh yang tadi anaknya Kisra itu pun juga menuliskan surat kepada siapa? Pada Bazan dan mengatakan amma ba'du faqad qataltu Kisra. Intinya bahwasan Bazan Shirweh tadi menuliskan surat kepada Bazan dan dia menyatakan bahwasanya dia telah membunuh ayahnya sendiri Kisra ya. Baik, kemudian ketika kedua orang pengawal ini pun tiba kepada Bazan di Yaman ya. Ketika membaca apa? Bentar, kita lihat di sini mana yang dulu sampai ya, apakah surat dari Rasulullah ataukah surat dari Shirweh. Nah, ternyata dikisahkan di sini bahwasannya tidak lama yang datang lebih dulu adalah dua orang utusan tadi. Ya, dan disebutkan falam yalbath an qadima ala Bazan. Tidak lama setelah itu, ya, datang juga surat dari Shirweh tadi. Maka seketika Bazan ya meletakkan surat dari Shirweh tadi dan setelah itu langsung menyatakan diri masuk Islam. Karena apa yang dikatakan oleh Rasulullah yang tinggal di Madinah diberikan kepada Rasulullah. Maka dengan itu seketika Bazan menyatakan diri masuk Islam. Wa aslama man kana ma'ahu fi minal furs fi biladil Yaman. Maka begitu pun juga ya beberapa orang banyak ya orang-orang Persia yang tinggal di Yaman yang akhirnya masuk Islam juga. Itu kisah pertama ya, Abdullah bin Hudzafah yang akhirnya dengan keberaniannya menemui Kisra sehingga ya Kisra memerintahkan Bazan untuk mencari Rasulullah sampai akhirnya Rasulullah pun mengatakan sesuatu yang tentu pada kalau mungkin zaman sekarang ini bisa cepat ya, bisa via telepon atau apa. Pada zaman dulu 1400 tahun yang lalu belum ada yang namanya internet, telepon apalagi ya. Kecuali yang sampai kepada Rasulullah adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kisah yang pertama. Adapun kisah yang kedua, ketika Abdullah bin Hudzafah ya diutus oleh Khalifah Amirul Mukminin yaitu Umar bin Khattab ya menemui raja dari Romawi. Dan kisah ini terjadi ketika pasukan ya yang dipimpin oleh di sini 6. Allah alam apakah masih dipimpin oleh Khalid bin Walid ataukah sudah yang lain? Tapi pada saat itu pasukan kaum muslimin sedang menyerbu Romawi ya. Dan di sanalah terdapat Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Dan singkat cerita, pada saat itu ya, berapa kaum muslimin ada yang tertawan ya oleh pasukan Romawi. Dan di antara yang tertawan oleh pasukan Romawi itu adalah siapa? Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Ya, dan mereka mengatakan kepada Kaisar ya, raja dari Romawi ini bahwasanya di antara tawanan ada sahabat senior ya yang memang ya sudah senior ya, hidup bersama Nabi SAW dan pada masa Khalifah Umar bin Khattab masih juga ikut berperang, yaitu siapa? Abdullah bin Hudzafah ini. Maka Kaisar memerintahkan pengawalnya untuk mendatangkan Abdullah bin Hudzafah di depan Kaisar ya. Maka ketika berhadapan dengan Abdullah bin Hudzafah, Kaisar menawarkan ya apa? Untuk masuk agama ya Kristen. Fa in fa'ata khallaitu sabilaka. Kalau engkau mau masuk agama Kristen ya, atau agama di sini Allah alam apakah pada saat itu masih agama Nasrani yang yang masih murnikah ataukah sudah dicampur. Intinya Abdullah bin Hudzafah ditawarkan untuk keluar dari Islam. Ketika kau mau, maka aku bebaskan. Kata siapa? Kata Kaisar. Maka ya
Abdullah bin Hudzafah tentu di sini apa? Hayhat, enggak mungkin. Ya. Innal mauta la ahabbu ilayya alfa marrah mimma tad'uni ilai. Sungguhnya kematian lebih aku cintai, ya, dari 1000 kali bahkan daripada apa yang kau tawarkan kepadaku. Oke, maka Kaisar belum putus asa. Dia mencoba tawaran yang selanjutnya. Inilah raka rajulan syama. Aku lihat kamu ini memang laki-laki yang apa? Pemberani. Ya, karena memang ya ketahui merupakan sahabat senior, ya, yang masuk dalam tawanan pada saat itu. Maka Kaisar menawarkan lagi, kalau engkau mau keluar dari Islam, maka apa? Aku akan memberikanmu kekuasaan. Ya. Asyraktuka fi amri wa qasamtuka sultani. Kita akan bersekutu dan aku akan berikan separuh kekuasaanku kepadamu. Maka Abdullah bin Hudzafah pun tidak tertarik untuk mengikuti apa yang ditawarkan oleh raja. 6. Malah menjawab, wallahi law a'taitani jami'a ma tamlik wa jami'a ma malakathul arab ala an arji'a an dini Muhammad tarfata ain ma fa'altu. Demi Allah, sekiranya ya engkau memberikanku seluruh kerajaanmu dan semua kerajaan Arab, ya, supaya aku keluar dari agama yang dibawa oleh Muhammad walaupun sekejap mata, ya, ma'fa'altu, aku tidak akan melakukannya. Maka Kaisar mengatakan, baiklah kalau gitu aku akan membunuhmu. Nah, ketika ya Abdullah bin Hudzafah di sini ingin eksekusi, diperintahkan oleh raja disiapkan tiang salib, ya. Kemudian ya kata kepada orang yang ditugaskan untuk memanah, ya, urmuhu qariban min yadai, panahlah dia dekat dengan tangannya. Ya, sudah dipanah, kemudian tawarkan lagi, mau keluar dari agama Islam? Enggak mau juga. Perintahkan lagi, urmuhu qariban min rijlihi, panah dia dekat dengan kakinya. Setelah itu tawari juga tidak mau. Oke, setelah itu raja merintahkan pengawalnya untuk menurunkan kembali Abdullah bin Hudzafah dari tiang salib tadi, ya. Kemudian raja merintahkan untuk didatangkan panci yang besar, ya, yang di dalamnya ada minyak yang panas, minyak yang dipanaskan, ya. Maka dipanggil Yasiraini, 2 orang tawanan dari kaum muslimin. Maka raja merintahkan salah satu dari tawanan ini dilemparkan ke dalam panci tersebut. Maka ketika dilemparkan, ya, lahmuhu yatafattat, dagingnya langsung gimana, ya, daging segar celupkan ke minyak yang panas, ya, seperti itulah, ya. Wa idhamuhu tabdu ariya, begitupun tulangnya langsung terbuka. Maka ya raja melihat kepada Abdullah bin Hudzafah, ya, menawarkan lagi untuk masuk agama, ya, Nasrani. Maka dengan tegas Abdullah bin Hudzafah tetap menolak, ya, untuk masuk agama Nasrani tadi. Oke, kemudian Abdullah bin Hudzafah diperintahkan oleh raja kepada pengawalnya untuk dimasukkan ke dalam, ya, panci tadi. Akan tetapi ketika berjalan menuju panci tersebut, Abdullah bin Hudzafah menangis. Maka pengawalnya ini ngadu kepada raja, wahai raja, ya, si fulan menangis, ya. Maka raja merintahkan pengawalnya ini, berhenti dulu, datangkan lagi, ya. Maka ketika ditanya oleh raja, mal ladzi abkaka idzan, ya, apa yang membuatmu menangis? Ya. Maka ya Abdullah bin Hudzafah mengatakan, abkani anni qultu fi nafsi, yang membuatku nangis itu aku, ya, menyesali diriku sendiri, ya, bahwasanya aku akan dimasukkan ke dalam panci yang panas pada saat ini.
maka tentu jiwaku akan pergi, maksudnya akan meninggal ya. Dan aku sebetulnya menginginkan apa? An yakuna li bi'adadin ma fi jasadi min sya'ri, ya, min sya'rin anfus fatulqa kulluha fi hadzal qidr fi sabilillah. Sayang kalau hanya satu saja yang mati. Ya. Kenapa? Aku ingin semua, ya, diibaratkan jiwaku ini seperti banyaknya rambut yang ada di kepalaku dan semuanya dilemparkan ke dalam panci tadi. Kalau hanya satu sayang. Aku ingin punya jiwa yang banyak sebetulnya. Baru apa? Dicelupkan ke dalam panci tadi. Makanya aku menangis. Sayang kalau hanya satu. Menunjukkan apa? Keberaniannya. Ya. Maka seketika raja menawarkan kepada Abdullah bin Hudzafah untuk apa? Halaka an tuqabbila ra'si wa akhli anka, ya, wa ukhalli anka. Apakah engkau ingin mencium kepalaku, kata raja, dan setelah itu aku akan bebaskan engkau. Ya. Dalam agama kita tidak mengapa mencium kepala, ya. Bahkan kebiasaan di bangsa Arab mencium kepala itu ya seperti kita mungkin cium apa? Cium tangan, penghormatan saja. Ya, dan dalam Islam tidak mengapa. Ya. Maka Abdullah bin Hudzafah mengatakan, bukan hanya aku saja, tapi semua tawanan kaum muslimin. Raja mengatakan, baiklah, semua tawanan kaum muslimin pun akan aku bebaskan dengan syarat engkau mencium kepalaku. Maka Abdullah bin Hudzafah mencium kepala dari Kaisar, raja dari Romawi ini. Ya. Karena dia tahu dia dalam Islam tidak mengapa, ya. Dalam syariat Islam tidak mengapa mencium kepala. Ya, sebagai penghormatan saja di sini. Kemudian setelah dicium maka, ya, raja menunaikan janjinya untuk membebaskan semua tawanan, ya, termasuk di dalamnya Abdullah bin Hudzafah. Maka ketika Abdullah bin Hudzafah membawa tawanan semuanya kaum muslimin pulang ke Madinah menjumpai Amirul Mukminin Umar bin Khattab, ya, maka Umar bin Khattab, ya, sangat bahagia sekali dan langsung mengatakan pada saat itu, haqqun ala kulli muslimin an yuqabbila ra'sa Abdillah bin Hudzafah wa ana abda'u bidzalik. Ya. Maka selayaknya kepada setiap muslim untuk mencium kepala dari Abdullah bin Hudzafah ini. Dan aku yang memulai, kata siapa? Amirul Mukminin, dalam rangka untuk, ya, menghormati beliau radhiyallahu taala anhu. Inilah Abdullah bin Hudzafah yang berjumpa dengan Kisra pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raja Persia, dan berjumpa dengan raja Romawi pada masa Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu.